الحمد لله وكفى وعلى نبي المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الحمد لله الذي هدانا الله للإسلام واختار لنا خير الأنام ونبينا صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم البعث. أما بعد، ikhwani rahimakumullah, yang pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua, dan kewajiban bagi hamba Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa banyak bersyukur kepadanya. Karena berapa banyak di antara sebagian kaum muslimin ketika nikmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepadanya, akan tetapi tidak pernah pandai-pandai bersyukur dari apa yang telah diberikan kepadanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala pernah menyindirnya di dalam satu ayatnya di dalam surat As-Saba, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sungguh sangat sedikit sekali dari hambaku yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah berikan kepada kita besar, banyak, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengulang kalimat ini di dalam surat Ar-Rahman yang kurang lebih 32 kali. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kalian dustakan? Ini menunjukkan bahwa karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita cukup banyak. Maka sebagai seorang muslim dituntut kita untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, ini MC bilang presentasi, maksudnya seperti apa presentasi? Penjelasan tentang buku ini ya. Ya, berkaitan tentang buku panduan yang ada di hadapan kalian semua. Sebenarnya buku ini sudah muncul setahun yang lalu kalau nggak salah. Akan tetapi karena selesainya selepas Ramadan, baru jadi kemudian baru tahun ini kemudian disebarkan atau kemudian banyak di antara sebagian yang memilikinya. Intinya, ikhwani rahimakumullah, di dalam buku ini talkhis, ringkasan secara global yang diberi judul Panduan Praktis Ramadan. Sebenarnya banyak buku-buku yang berkaitan tentang ya, seperti ini, artinya mukhtasar, ringkasan seputar Ramadan, dari mulai persiapan, kemudian berkaitan ahkam as-siyam, kemudian nawaqidus siyam, mubtilat as-siyam, pembatal puasa, kemudian salatul tarawih, i'tikaf, zakatul fitri, idul fitri. Ya, di sini dibahas secara tuntas, secara global, dan kemudian kelebihan di antara buku panduan ini juga disertakan dengan dalil atau nas yang sahih, insya Allah, agar kemudian di dalam kita melaksanakan satu amal tidak ragu. Karena sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, menukil perkataannya salah seorang sahabat Anas bin Malik, bahwa orang yang berilmu, orang yang beramal atas dasar ilmu, itu lebih banyak kebaikan yang dia akan dapatkan dibandingkan dengan orang yang beramal tanpa dasar ilmu, maka lebih banyak kekeliruannya dibandingkan dengan kebenaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala banyak di dalam Al-Qur'an menyebutkan dan mengangkat derajat orang-orang yang tafaqquh, orang-orang yang berilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Jadi itu salah satu di antara kelebihan buku ini, artinya ada namanya ditahlik, di nas yang menyertainya, insya Allah dirujuk dari hadis-hadis yang sahih atau dalil-dalil yang sahih, agar kemudian di dalam melaksanakan amal itu sesuai dengan aturan syariat. Ya, karena salah satu di antara syarat ibadah, yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah mutaba'ah.
sesuai dengan syariat dan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua unsur ini satu sama lain tidak boleh dipisahkan. Kalau kita beribadah ikhlas gitu ya, akan tetapi tidak sesuai dengan syariat, maka tidak akan diterima. Atau dibalik, ibadahnya sesuai dengan syariat, tapi niatnya tidak ikhlas, maka hal ini juga yang menyebabkan amal kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya akan sedikit, kalau kemarin permintaan Mas Nanda membedah ya. Buku ini kalau kita perhatikan, ikhwan rahimakumullah, ada bab yang pertama, sedikit saya mengingatkan mimbabi at-tadhkir, ya, sekedar mengingatkan. Bab yang pertama di situ disebutkan al-isti'dad listiqbal Ramadan, persiapan menghadapi Ramadan. Sering saya mengumpamakan atau mengistilahkan atau mengilustrasikan, ikhwan rahimakumullah, syahrul Ramadan ini diistilahkan dengan dhaiful karim, tamu yang istimewa atau tamu yang mulia. Saya berikan contoh demikian. Kalau kita punya kerabat lama sekali nggak ketemu, sudah bertahun-tahun mungkin nggak ketemu, tiba-tiba menghubungi kita, menelpon, dikabarkan bahwa dia akan berkunjung ke Yogyakarta menemui kita, maka sudah sangat pantas kita akan mempersiapkan dari mulai di mana tempat istirahatnya, kemudian menu makanannya, kemudian agenda selama dia berada di sisi kita, maka itu sesuatu buah yang perlu kita persiapkan. Ya, oleh sebab itu maka bulan Ramadan yang tinggal di ambang pintu ini, ikhwani rahimakumullah, maka butuh yang namanya isti'dad, persiapan yang matang. Karena tamu yang datang ini adalah tamu yang paling istimewa, momen super khusus yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kaum muslimin. Kenapa dikatakan momen super khusus? Karena bukan hanya sekedar datang, akan tetapi membawa keberkahan. Inilah yang disebutkan keistimewaan di antara bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Maka persiapan apa saja di situ disebutkan adalah yang pertama memperbanyak berdoa. Ini penting. Berapa banyak di antara orang yang mengharapkan ingin bertemu bulan Ramadan tahun ini 1432, tapi ternyata skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda. Ya, sekitar 2 pekan yang lalu ada salah seorang jamaah hari Kamis, ya, siangnya ketemu dengan saya, dia bilang ibunya sakit. Harapan ibu saya ingin ketemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Kamis, Jumat dini hari, subuh sudah dikabarkan meninggal. Artinya, ikhwani rahimakumullah, ada satu buah harapan dan keinginan, tetapi yaitu semua kembali kepada skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka butuh yang namanya banyak berdoa. Dan inilah kebiasaan para sahabat, para generasi salafus saleh. Mereka itu 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka sudah berdoa kepada Allah agar mereka dipertemukan dengan bulan Ramadan. Yang pertama berdoa tadi. Yang kemudian yang kedua adalah bersuci dan membersihkan diri. Ya, atau yang membersihkan diri kita, atau yang disebut dengan tazkiyatun nufus, penyucian diri atau penyucian bersuci, membersihkan kita dari segala bentuk maksiat, segala bentuk dosa-dosa yang mungkin biasa atau mungkin karena kita dilalaikan, maka harus kita bersihkan di dalam menyambut bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, mempersiapkan jiwa termasuk spiritual kita, amalan-amalan hati kita. Ya, untuk membangun keikhlasan, karena puasa juga membutuhkan yang namanya kesabaran. Ya, membutuhkan yang namanya kesabaran. Ibadah, ya, apapun bentuk ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka butuh yang namanya kesabaran. Oleh sebab itu makanya Imam Ibnul Qayyim membagi kesabaran itu kan menjadi 3. Salah satunya adalah sabar di dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, puasa ini menahan dari lapar, minum dari mulai terbit fajar, atau jima, atau hal-hal yang membatalkan puasa. Ini merupakan satu buah bentuk kesabaran. Tujuannya di dalam rangka kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, dan kemudian juga mempersiapkan jiwa, juga membiasakan melatih. Ya, misalkan di bulan Sya'ban, di sisa-sisa hari-hari bulan Sya'ban ini melatih untuk berpuasa sunnah misalkan. Ya, dalam satu bulan ini, karena dalam satu buah hadis di dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, "Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min asy-syahri fi sanati aktsara siyaman fi syahri Sya'ban." Tidak pernah Rasulullah SAW memperhatikan memperbanyak puasa sunnah di bulan-bulan lain melainkan di bulan Sya'ban. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, akan tetapi tidak mengkhususkan sebagaimana yang menyebar sebagian kaum muslimin. Ada istilah keutamaan nisfu Sya'ban dan lain segala macam. Al-Imam Ibnu Hajar mengumpulkan berapa banyak hadis yang lemah berkaitan tentang keutamaan tersebut. Kemudian juga termasuk bertafakuh fiqih, persiapan. Ya, artinya persiapan keilmuan. Ya, persiapan keilmuan ini penting, ikhwani rahimakumullah, agar puasa kita ini berkualitas dan berkuantitas. Amal yang kita kerjakan, puasa yang kita kerjakan tidak sia-sia, tapi semuanya didasari dengan ilmu. Ya, jangan sampai hanya sekedar lapar dan dahaga saja, kalau itu sepertinya bisa. Ya, dari mulai menahan untuk tidak makan dan minum. Maka butuh yang namanya keilmuan agar kemudian puasa kita tidak sia-sia. Jangan sampai kita yang pernah disinyalir oleh Rasulullah SAW dalam satu buah hadisnya, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'." Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar saja. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Dan berapa banyak orang yang bangun malam, dia tidak mendapatkan apa-apa dari salatnya kecuali hanya bergadang saja. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu bentuk amal maka harus dilandasi dengan ilmu. Ya, maka kalau di antara kita belum memahami atau belum belum memahami betul hal-hal yang berkaitan tentang ahkam siyam, hukum puasa, pembatal puasa, sunnah berpuasa, sunnah ketika berbuka dan lain segala macam, maka butuh yang namanya amunisi ilmu agar kemudian di dalam melaksanakan puasa ini didasari atas dasar ilmu. Kemudian yang selanjutnya mengatur sebaik-baiknya program di bulan Ramadan. Ini perlu yang namanya manajemen Ramadan. Karena bulan Ramadan ini adalah universitas dengan program akselerasi, percepatan. Kalau kita istilahkan madrasah Ramadaniyah, ya, cuma 29 atau 30 hari kurang lebih. Maka dibuat schedule, ya, dengan program sebaik-baiknya di bulan Ramadan agar kemudian selesai kita berada di madrasah Ramadan ini bisa memberikan perubahan yang signifikan persiapan 11 bulan yang akan datang. Itu yang kita harapkan. Jadi dengan program 1 bulan ini yang akan kemudian memberikan satu buah perubahan booming yang mencuat di dalam diri kita sebagai bentuk persiapan 11 bulan yang akan datang. Itu yang kita harapkan. Agar kemudian jangan Ramadan setiap tahun ya begitu saja lewat selesai, atau solehnya hanya di bulan Ramadan. Selesai bulan Ramadan kembali lagi ke habitatnya, ya, atau soleh lagi, ya, tidak soleh lagi. Berapa banyak di antara kaum muslimin demikian, terlihat solehnya itu bulan Ramadan, akan tetapi selesai bulan Ramadan ya sudah tidak nampak lagi, ya, sesuatu amal yang sudah dirajut dengan baik selama bulan Ramadan. Makanya Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan dalam salah satu ayatnya, gimana punya ayatnya, wala takunu kallati naqadat ghazlaha. Janganlah kalian seperti wanita-wanita yang memintal kain kemudian menjadi baju dan dirusak kembali. Maksudnya gini, ikhwani rahimakumullah, janganlah kemudian amal saleh yang sudah kita bangun baik secara baik selama bulan Ramadan, jangan kita rusak lagi selesai bulan Ramadan. Diibaratkan orang sudah beli kain, kemudian dijahit jadi baju yang baik, kemudian dirusak kembali, jangan. Ya, artinya amal saleh yang sudah kita bangun dengan baik selama bulan Ramadan, maka hasilnya yang kita dapatkan adalah 11 bulan yang akan datang. Itu yang kita harapkan, ikhwani rahimakumullah, sebagai bentuk bahwa Ramadan ini adalah satu buah momen untuk kemudian menjadikan diri kita menjadi muslim yang begitu baik. Orang yang cerdas itu adalah orang yang setiap perputaran waktu itu ada peningkatan. Kalau kemudian hanya
yes, begitu saja datar atau kemudian lebih parah daripada Ramadan tahun lalu, maka termasuk kita di antara yang dikatakan Rasulullah SAW, "Faman harama khairaha faqad hurim." Barang siapa yang Allah mengharamkan kebaikan baginya, maka sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang merugi. Ini yang kita tidak harapkan, ikhwan yang rahimahumullah. Kemudian juga yang selanjutnya keutamaan puasa Ramadan. Ini perlu kita juga memahami tentang fadail siyam Ramadan, keutamaan puasa Ramadan. Itu pengantar persiapan, sekedar minbabit tadzkir, mengingatkan kita semua agar kemudian Ramadan yang tinggal beberapa hari ini persiapan kita matang, persiapan kita sudah cukup untuk kemudian mempersiapkan program tahun yang akan datang, menjumpai insyaallah diri kita semua ini, agar kemudian Ramadan 1432 Hijriah ini kita bisa tingkatkan amal saleh dan ibadah kita bulan Ramadan tahun ini. Ikhwani rahimakumullah, itu sekedar pengantar persiapan agar kemudian lebih matang kita di dalam rangka untuk menjelang masuknya bulan Ramadan. Kemudian tadi Mas Nanda bilang hari ini puasa ini tarawih. Ya, bab yang kedua berkaitan tentang ahkam siyam Ramadan. Hukum puasa Ramadan. Saya kira kalau keutamaan puasa keutamaan bulan Ramadan sudah tahu ya. Banyak bulan Ramadan, syahrul Ramadan, syahrul siyam. Bulan Ramadan, bulan berpuasa. Ya, di puasa itu puasa yang wajib di dalam agama kita. Di puasa di bulan Ramadan. Ya, sebagaimana kenapa disebutkan wajib? Karena memang disebutkan di dalam nas Al-Qur'an, kemudian di dalam sunnah dan ijma' para ulama. Kalau sudah disebutkan ijma', la majal bihi ikhtilaf. Tidak ada peluang untuk kemudian berbeda pendapat. Ya, jadi sudah ijma' ini merupakan bahwa puasa yang wajib puasa di bulan Ramadan. Dan dia juga termasuk di antara rukun min arkanil Islam. Rukun di antara rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin, hadits dari Abdullah bin Umar. Salah satunya siyam Ramadan, berpuasa di bulan. Yang kedua syahrul Ramadan, syahrul Quran, bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang ketiga, bulan Ramadan adalah syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Sebagaimana dalam satu hadis dari Abu Hurairah, bulan yang penuh dengan keberkahan dikatakan bahwa tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan pintu surga, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutupkan semua pintu-pintu neraka, wa tughallu bihi syayatin, semua syaitan dibelenggu, wa fihi lailatun khairum min alfi syahr, ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, wa man harama khairaha faqad hurim. Barang siapa yang Allah haramkan kebaikan di dalamnya, maka dia termasuk di antara orang-orang yang merugi. Ya, puasa. Yang pertama, hukum puasa. Bisa dilihat di halaman yang ke-11. Ahkam siyam Ramadan. Puasa secara istilah, secara bahasa atau secara etimologi, maknanya adalah al-imsak atau menahan. Makanya sering kita dengar di masjid ya, imsak biasanya. Kalau menjelang mau adzan subuh ya, maksudnya suruh tahan gitu. Seumur umur saya hidup di Yogyakarta baru dengar begitu ya. Di tempat saya tinggal Cilegon tidak ada begitu. Inisial tanda-tanda demikian. Yang muncul di Yogyakarta muncul kalimat, saya kira ada apa itu. Ternyata mengingatkan. Ya. Jadi puasa secara bahasa etimologi al-imsak. Secara istilah, kalau dalam bahasa Arabnya al-imsaku minal akli wasyurbi wal jima' wa minal mubtilati minas siyam min tulu'il fajri tsani ila ghurubish syamsi bin niyyah. Jadi puasa adalah menahan diri dari makan, minum dan jima, bersenggama. Dan dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar yang kedua ya sampai terbenamnya matahari, disertai dengan niat. Jadi makna puasa yang sempurna demikian.
Jadi menahan makan, minum, jima. Yang penting ini yang sudah berkeluarga, ya, untuk sementara waktu. Apalagi pengantin baru, ya. Mohon maaf ini ya, untuk di cancel sementara. Sering saling memberikan nasihat, ya. Khawatir keceplosan nanti, ya. Karena kafarahnya besar, ya, dendanya sangat besar. Tidak ada kafarah orang yang melanggar dalam berpuasa ini kecuali satu jima ini, ya. Maka di cancel malam hari. Kalau di malam hari silakan, ya. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, kata Allah. Ya, artinya dihalalkan bagi kalian wanita-wanita, istri-istri kalian untuk dicampuri pada malam hari di malam puasa. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Ya, artinya istri itu pakaian dan suami juga pakaian. Kemudian dari semua hal yang membatalkan puasa. Jadi bukan hanya kita ini menahan lapar dan dahaga, ikhwan rahimakumullah. Jadi semua anggota kita ini dipuasakan juga, mata, telinga, lisan. Ya, lisan kita untuk tidak berdusta, untuk tidak menggibah, untuk tidak menganiaya, berkata yang fahish dan lain segala macam, maka dipuasakan. Walaupun dari sisi mungkin syar'i, dari sisi syariat sah puasanya, akan tetapi bisa merusak pahala. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan dalam satu buah hadisnya, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun an yada'a fi ta'amihi wa syarab." Ya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur. Kalau dalam lisanul Arab, zur ini perkataan dusta, ya. Perkataan yang la fa'idatalah, tidak ada manfaatnya, perkataan yang khabith, ya, kalam yang sayyi, kalimat yang jelek. Ya, barang siapa yang tidak meninggalkan kalimat-kalimat dusta wal amalu bihi, dan beramal dengannya, maka tidak ada kepentingan bagi Allah Subhanahu wa taala bagi puasanya. Ya, hanya sekedar makan dan minum saja. Ini menunjukkan bahwa semua kita dipuasakan. Waktunya dari mulai terbit fajar. Yang kedua, ya, karena fajar itu ada dua macam, ya. Maka Rasulullah SAW dalam satu hadisnya, al-fajru fajran. Fajar itu ada dua. Ya, jadi ada fajar yang pertama yang disebut dengan fajar kadhib, fajar yang menipu, fajar yang fajar yang menipu, ya. Fajar kadhib. Makanya Rasulullah dalam satu hadisnya, janganlah kalian tertipu dengan adzannya Bilal. Ini menunjukkan bahwa muadzin pada zaman Rasulullah SAW ada dua. Jadi Bilal ditugaskan untuk adzan yang pertama, dan Abdullah bin Umi Maktum diperintahkan untuk adzan yang kedua. Berarti menunjukkan bahwa janganlah kalian tertipu pada adzan yang pertama, adzannya Bilal. Ini menunjukkan pada waktu fajar kadhib atau fajar yang menipu. Bahasan ini sudah pernah dibahas dulu, ya, di majalah Tiblati beberapa episode, ya. Jadi fajar yang kedua, fajar yang shadiq, jadi fajar yang sebenarnya. Ya, kalau fajar kadhib, disinilah waktu di mana seseorang dihalalkan untuk makan dan minum, diharamkan untuk melaksanakan sholat subuh. Adapun fajar yang shadiq, diharamkan untuk makan dan minum, dihalalkan untuk sholat. Ya, jadi seperti itu. Dalilnya sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang 187, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lahumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Ya, makan dan minumlah sampai terang bagi kalian benang putih dan benang hitam. Disebutkan dalam satu buah tafsirnya, jadi dulu kebiasaan para sahabat itu, mereka kalau sahur mengikat tali di kaki, terus makannya sampai kemudian terlihat sinar terang, baru kemudian mereka berhenti. Ya, maka turun ayat "Wa washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Ya, karena dulu belum ada waktu, ya. Jadi melihat dari keadaan. Itu berkaitan tentang definisi sampai ila ghurubi syams, sampai terbenamnya matahari. Jangan lupa bimbingnya dengan ini. Inilah yang membedakan antara puasa sunnah dengan puasa wajib. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Man lam yubayyitus siyama minal lail fala siyamalah." Barang siapa yang tidak berniat di malam harinya untuk berpuasa esoknya, maka tidak ada puasa bagi dirinya. Ini menunjukkan bahwa niat di dalam rangka melaksanakan puasa wajib itu harus ada sejak malam hari, atau minimal dengan dia bangun, atau memang ketika di awal masuk Ramadan, ya, ini sudah mewakili. Adapun puasa sunnah, ya,
Adapun puasa sunnah, maka dibolehkan seseorang berniat pada waktu siang harinya. Dan di antara antum sekarang nih puasa sunnah Kamis, malamnya nggak niat, bangun sholat subuh, dia tidak mengkonsumsi apa-apa, selesai terus berangkat mandi aktivitas ke kantor. Jam 9, jam 10 belum masuk apa-apa ke dalam diri kalian. Niat pada waktu itu saya niat puasa. Sah puasanya insya Allah. Ya, sah puasanya. Inilah yang membedakan antara puasa wajib dengan puasa sunnah. Kemudian yang selanjutnya hukum puasa, tadi saya katakan hukumnya adalah ijma bahwa puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib sebagaimana dalilnya di dalam surat Al-Baqarah 183. Kemudian hadis dari Abdullah bin Umar diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Bunyal Islam ala khamsin, salah satunya wasawmi Ramadan. Ya. Kemudian yang selanjutnya orang yang wajib berpuasa ada beberapa di sini. Yang pertama adalah al-Islam, Islam. Jelas ya? Orang yang kafir, kita punya tetangga bukan muslim, sama ikut-ikutan puasa ya, tidak diterima puasanya sebelum dia masuk Islam. Yang kedua adalah baligh, yang dewasa, baligh. Yang ketiga adalah akil, berakal. Kemudian yang keempat adalah mampu, ya artinya indahu qudrah, dia memiliki kemampuan. Kemudian yang selanjutnya muqim, dia tinggal, artinya tidak dalam mengadakan perjalanan. Ya, kemudian sehat dan tidak ada penghalang untuk melaksanakan puasa. Yang ini wajib termasuk juga syarat ya, syarat sahnya puasa. Kemudian yang selanjutnya di situ disebutkan fadail, beberapa faedah berpuasa. Yang pertama adalah untuk mencapai derajat takwa. Sebagaimana Allah berfirman, maka barang siapa di antara kita lulus nanti, ikhwan rahimakumullah, di dalam Universitas Ramadaniyah nanti, maka wajar Allah Subhanahu wa taala memberikan predikat kita termasuk orang-orang yang muttaqin. La'allakum tattaqun. Karena takwa ini salah satu investasi terbesar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum." Jadi kita ini di hari kiamat nanti nggak akan dilihat dari finansial, dari wajah kita, dari semuanya. Tetapi Allah akan melihat, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dan Allah akan melihat hati kita dan amal kita semua. Kemudian yang kedua adalah puasa adalah perisai, ya, dari api neraka. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, "As-shaumu junnatun minan nar kajunnati ahadikum minal qital." Jadi puasa adalah perisai dari api neraka sebagaimana perisai salah seorang kalian ketika saat berperang. Kemudian puasa mengistirahatkan lambung dan usus besar dari pekerjaan ini dari sisi kesehatan ya. Lebih paham kalau orang kesehatannya. Akan tetapi ada beberapa hadis yang berkaitan tentang ini tidak bisa dijadikan hujah ya. Seperti sumu tasihu, berpuasalah kalian niscaya kalian akan sehat. Itu hadisnya lemah ya. Ada yang menyebutkan la aslah, tidak ada asal usulnya. Ya, termasuk juga naumus shaimun ibadah, tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Oh ini musibah ya. Semua karyawan tidur semua nanti. Ya, dengan dalil demikian tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Padahal bulan Ramadan adalah bulan bersungguh-sungguh ya untuk kemudian mencari amal soleh, bukan bulan banyak tidur. Bahkan Syekh Al-Albani menyebutkan hadisnya maudhu, hadisnya palsu. Kemudian yang keempat, puasa mendidik jiwa untuk membiasakan berbuat kebaikan dan disiplin, taat, sabar, ikhlas dan tekadnya kuat. Kemudian seorang yang berpuasa merasakan persamaan dengan saudara-saudara yang berpuasa. Artinya untuk kita merasakan juga ya kaum muslimin ya, bagaimana rasanya lapar gitu ya, bagaimana rasanya haus. Kemudian yang keenam, orang yang berpuasa merasakan lapar, ya, dan membutuhkan dan bersedekah kepada kaum fakir. Melatih sifat jujur dan amanah, ini penting ya. Karena puasa ini adalah dikategorikan termasuk ibadah sirriyah, ibadah yang rahasia. La ya'lamu ahadun illa bainana wa bainallah. Tidak ada orang yang mengetahui kecuali antara kita yang melaksanakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala pernah beliau menjelaskan dalam satu buah perpanjangan hadis dari hadis qudsi dengan mengatakan kullu amal ibni adam lahu. Setiap amalan cucu Adam itu kembali kepada dirinya
Ya, dalam potongan hadisnya, illa siyam, kecuali puasa, kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa karena ibadah-ibadah yang lain itu bisa dicampuri dengan riya. Salat, haji, nampak. Tapi kalau puasa, kita mau riya dengan siapa? Ya, maka ibadah puasa ini adalah salah satu melatih sifat kita agar jujur. Ya, kita mungkin sama-sama berpuasa ya, sama-sama menahan lapar dan minum, akan tetapi mungkin bisa jadi pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala kualitas dan kuantitasnya berbeda-beda. Kemudian yang kedelapan, membiasakan bersifat zuhud terhadap dunia. Ya, kemudian yang selanjutnya ada asyam, adab-adab berpuasa. Yang pertama, makan sahur. Ya, adab siam ini termasuk, kalau saya pernah menulis artikel puasa yang sempurna ya. Jadi makan sahur, ya. Sunahkan kalau kita mau berpuasa itu makan sahur. Banyak ikhwan rahimahumullah keutamaan sahur. Salah satunya kata Rasulullah SAW, tasahharu fa inna bis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena di dalam makanan sahur itu terdapat berkah. Dalam hadis yang lain, ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mustasqin. Sesungguhnya Allah dan malaikat itu bersalawat kepada orang-orang yang sahur. Kemudian yang kedua, makan sahur dengan kurma. Ya, kalau ada ya. Makanya stok sekarang ini ya, mulai dialokasikan ini. Keuangan biasanya sudah persiapan beli kurma ya. Di mana-mana swalayan sudah mulai jual kurma ya. Padahal kalau selain bulan Ramadan murah kurma ya. Nah, sekarang biasa ya, bisnis sesaat ya. Kemudian yang ketiga, menunda makan sahur hingga akhir waktu. Nah, ini sunnah juga ya. Ikhwani rahimakumullah, sunnahnya itu makan sahur diakhirkan, takhir. Sunnah. Dan dikatakan ketika sahabat mengatakan, ya Rasulullah, berapa jarak di antara makan sahur dengan adzan waktu fajar? Rasulullah menyebutkan dalam potongan hadisnya, ala qadri 50 ayat. Ya, seperti orang yang membaca Al-Quran 50 ayat yang tidak panjang dan tidak pendek. Ya, ini bisa dikira-kira. Jadi ini keliru. Berapa banyak di antara sebagian kaum muslimin sahur di awal jam 2 dibangunin ya, bangun sahur ya. Kadang di kampung-kampung kita itu sudah keliling sahur, berisik mengganggu itu. Kemudian makan sahur, habis makan sahur kenyang tidur lagi. Baiklah sholat subuhnya ya, kesiangan. Ini jelas perbuatannya. Ya, maka disunahkan sahur itu diakhirkan. Selain juga bisa menyimpan energi yang cukup pada waktu di siang harinya, dan ini juga merupakan sunnah. Sebagaimana dalam satu hadis, ma la yazalun nasu bi khair ma yatakhiru sahur. Senantiasa manusia itu dalam kebaikan apabila dia mengakhirkan sahur. Kemudian yang keempat, sebaliknya menyegerakan berbuka. Takjilul iftar. Ya, jadi jangan dibalik. Sahurnya diawalkan, iftarnya dilambat-lambatkan. Saya masih kuat lah, nyantai wae ya. Tenang saja ya, jangan tergesa-gesa. Tapi kalau sudah waktu masuk terbenam matahari, waktu sudah masuk waktu dan sudah terdengar adzan, maka segera untuk berbuka. Ya, karena ini bagian dari sunnah. Kemudian yang kelima, berbuka dengan rutab. Kalau yang belum pernah umroh haji bingung ya menjelaskan rutab itu apa masalah rutab? Rutab itu ya memang bagian kurma ya. Memang dia harus disimpan di lemari es, kalau tidak nggak enak, tahan lama. Jadi kurma yang belum matang sekali, susah lah menggambarkannya. Pokoknya begitu rutabnya, kurma segar ya. Atau tamar, ya tamar itu ya kurma ya, kurma kering. Atau kalau tidak ada ya air putih saja. Kemudian yang keenam, doa ketika sedang berpuasa dan setelah berbuka. Ya, karena kata Rasulullah SAW, keutamaan orang yang berpuasa adalah doanya itu mustajab. Dalam satu hadis disebutkan, inna shaimi la da'watun ya ma turad. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa itu doanya tidak akan tertolak. Ada sebagian ulama menyebutkan salah satu tempat diijabahkan doa itu yang beberapa saat sebelum berbuka. Ya, beberapa sebelum berbuka, maka kita dianjurkan memperbanyak berdoa. Kemudian yang ketujuh, menjaga diri dari segala bentuk maksiat dan dosa. Ini jelas ya, ini sudah disebutkan hadisnya. Kemudian yang kedelapan, sedekah atau bersedekah. Di bulan Ramadan, ikhwan yang rahimakumullah, ada kesempatan kita untuk memposisikan diri kita menjadi orang yang paling dermawan.
ya. Nah, maka mulai di manajemen ini pemasukan dan pengeluaran gaji kita selama bulan Ramadan, ya, agar alokasinya jelas. Kesempatan bulan Ramadan banyak kita bersedekah, beri makan orang yang berbuka, beri makan orang yang sahur, ya. Karena dalam satu buah hadis sebagaimana Jibril mengatakan, karena Rasulullah SAW ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan dan beliau terlihat kedermawanan ketika bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan untuk memperbanyak sedekah. Karena insya Allah akan mudha'af, dilipat gandakan. Kemudian yang ke-9 membaca Al-Quran. Tadi ya disinggung bulan Ramadan bulanan Al-Quran memperbanyak. Ya. Al-Imam Malik rahimahullah taala disebutkan beliau kalau masuk bulan Ramadan majelis hadisnya diliburkan, ya. Jadi menyibukkan dirinya untuk dengan Al-Quran bercengkerama. Al-Imam Syafi'i beberapa hari sekali beliau bisa menghatamkan Al-Quran. Kemudian yang ke-10 bersungguh-sungguh dan meningkatkan ibadah pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian yang ke-11 i'tikaf. Yang ke-12 tidak berlebih-lebihan dalam berkumur atau membasuh hidung. Ya, maka ini kalau kita berwudu, maka berhati-hati, tidak terlalu sungguh-sungguh karena dikhawatirkan ketika istinsyak menghirup air ke dalam hidung yang masuk ke dalam tubuh kita, kalau sengaja bisa membatalkan puasa. Kemudian yang ke-13 tidak mendahului Ramadan dengan puasa nafilah sehari 1 atau 2 hari. Ini disebutkan ya dalam Sahih Bukhari bab tentang siam, larangan seseorang yang berpuasa sehari atau 2 hari sebelum masuk bulan Ramadan, kecuali kalau dia terbiasa berpuasa sunnah. Namun kalau menyengaja itu yang dilarang. Misalnya sebagai bentuk ikhtiar, kehati-hatian, ya, maka ini satu larangan dan bukan merupakan kebaikan itu. Kemudian yang selanjutnya hal-hal yang membatalkan puasa. Satu, mubtilat as-siyam, yang pertama adalah makan, minum, merokok dengan sengaja. Al-aklu wa syurbu amdan. Jelas ya, makan minum sengaja. Makan minum yang tidak sengaja atau lupa maka tidak membatalkan puasa. Dalam satu hadis, man syariba au man akala au syariba nasiya falyatimma shaumahu fa innallaha at'amahu Allah wa saqahu. Barang siapa yang makan minum karena lupa, maka hendaknya dia melanjutkan puasanya karena sesungguhnya Allah yang memberi makan dan minum. Kemudian yang kedua, muntah dengan sengaja. Ya, yaitu muntah at-taqayyud sebagaimana dalam potongan hadis, wa man istaqa falyaq, barang siapa yang muntah dengan sengaja maka hendaknya dia mengqadha puasanya. Kemudian yang selanjutnya orang yang berbekam dan orang yang dibekam. Wallahu ta'ala alam, ya, sepanjang pengetahuan kami ini khilaf hijamah, ya. Ada yang menyebutkan tidak membatalkan, ada yang menyebutkan membatalkan. Tetapi ikhtiar, hati-hatian, kalau mau hijamah ini Mas Niwa, ya, maka ditunda di malam hari. Selesai tarawih, ya, atau selesai baca Quran. Jadi untuk malam-malam, ya. Kemudian yang selanjutnya haid dan nifas. Ini khusus bagi wanita. Sebagaimana hadis dari Aisyah, kunna nu'maru bi qada'is siyam wa la nu'maru bi qada'is shalah. Dahulu kami ketika haid, ya, diperintahkan untuk mengqadha puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Ya, dan semua itu adalah hal-hal yang membatalkan dan wajib baginya adalah qadha, membayar atau mengganti puasa di bulan-bulan. Kemudian hal yang membatalkan atas wajib atasnya qadha dan kafarah. Yang pertama jelas ya, jima, tadi saya singgung. Barang siapa yang mencampuri istrinya di siang hari, belum waktu dihalalkannya berbuka, maka dia harus membayar kafarah. Ada 3 ya. Yang pertama itqu raqabah, memerdekakan satu orang budak. Kalau dia tidak mampu, as-siyamu syahraini mutatabi'ain, berpuasa 2 bulan berturut-turut, ya. Kalau tidak mampu, fa'it'amu sittina miskin, memberi makan 60 orang miskin, ya. Sebagaimana disebutkan banyak ya, dan ini ijma. Kemudian termasuk juga saya sedikit menyinggung wanita yang hamil dan menyusunya. Ini juga termasuk kalau dia khawatir terhadap dirinya, maka dihukumi sebagai orang yang sakit, ya, maka wajib mengqadha. Kalau khawatir terhadap dirinya dan anak yang sedang disusuinya atau janin, ya, salah satu pendapat ulama, beberapa ulama menyebutkan wajib baginya qadha dan kafarah, ini ya, fidyah.
fidyah. Karena pada dasarnya fidyah itu, hukum fidyah itu bagi orang yang memang tidak ada kemampuan lagi untuk berpuasa. Atau punya sibah gitu ya. Kalau berpuasa malah meninggal misalnya ya, tidak ada kemampuan lagi, tidak ada kemampuan untuk berpuasa, maka dia membayar fidyah dari hari-hari yang ditinggalkan dengan memberikan satu hari. Hal-hal yang tidak membatalkan puasa: satu, makan minum karena lupa ya. Yang kedua, muntah tidak sengaja. Yang ketiga, ini mencium istri bagi orang tua dan pemuda apabila tidak mengantar kepada jiwa. Namun kalau menghantarkan, menjerumuskan menuju yang lebih dahsyat, ini dihindari. Artinya jangan salah tadi mencium bertumbuh gitu ya. Tiba-tiba kemudian pengantar ada daftar isi sampai kemudian berita pokok. Nah ini yang jadi permasalahan. Dihindari. Apalagi kalau yang masih muda ya, kopi gitu, pengantar baru. Kemudian mimpi pada waktu siang, tidak mimpi basah, tidak membatalkan puasa ya. Tapi wajib bagi dirinya untuk mandi ya. Mimpi yang laki-laki tidur sampai mungkin di sela-sela kesibukan di kantor, mimpi ya. Kemudian lanjutkan puasanya, akan tetapi wajib mandi. Tapi kalau sengaja batal ya puasanya. Sengaja mengeluarkan mani, masturbasi atau onani, istimna namanya ya. Jelas ini perbuatan yang diharamkan dan rusak pahalanya, rusak puasanya. Kemudian menunda mandi janabah atau haid nifas dari malam hingga terbit fajar shadiq, ini dibolehkan mengakhirkan mandi janabah sampai dengan fajar, asal tidak sampai terbit matahari. Karena jelas ya, pasti terlambat nanti sholat subuh. Kemudian berkumur-kumur, menghirup air ke hidung dengan tidak berlebihan, ini juga dibolehkan. Kemudian at-tasawwuf, bersiwak, ini juga dibolehkan. Siwak tahu ya? Siwak nggak bisa diganti dengan batang yang lain ya, batang mangga gitu ya, atau pakai rotan gitu ya. Bukan semakin bersih giginya, tapi semakin panjang nanti. Kemudian yang selanjutnya mencicipi makanan dengan syarat tidak masuk suatu kerongkongan, ini juga ya. Hadis dari Sa'id bin Mansur Jarir disebutkan boleh dicicipi selama dia tidak masuk. Cicipi ya, artinya jangan dicicipi kurang lah ya. Tidak saya di enak-enak ya, dilanjutkan nanti batal puasanya nanti. Kemudian suntikan yang bukan merupakan nutrisi makanan ya. Beda kalau infus, suntikan yang bersidat batal ya. Ya kalau kita urgent misalnya berobat ke dokter, tiba-tiba diberikan obat suntikan, dia bukan nutrisi makanan, maka insya Allah tidak membatalkan. Namun kalau kita ragu, ya menunda malam hari itu yang lebih baik. Kemudian menelan ludah, menelan liur ya, ini juga tidak membatalkan. Selama jangan kemudian kumpulkan ludahnya gitu ya, kemudian ditengah. Itu namanya jorok ya. Kemudian menggunakan obat yang tidak masuk ke dalam tenggorokannya, tetes mata ya, dan yang segala macam, insya Allah tidak membatalkan. Mencabut gigi, keluar darah, dan yang segala macam tidak membatalkan. Mandi berendam ya, untuk mendinginkan badan, spa misalnya siang-siang ini. Ya, nggak ada kalau lagi, atau memanjakan diri misalnya di empang ya. Misalkan ya, atau mungkin karena pas-pasan ini akhir bulannya belum ada gaji, tidak bisa diikur misalnya, dan seterusnya. Apabila terbit fajar dan bejana ada di tangan, maka jangan meletakkan sampai selesai gitu ya. Jadi kalau kita terlambat bangun sahur, ikhwan yang rahimakumullah, dan masih ada air di tangan kita, sudah dengan azan atau saat waktu masuk fajar, ya, maka jangan kemudian ditinggalkan, tapi disegerakan dihabiskan. Terus kalau masih nasi mentung gitu ya di piring, kira-kira disegerakan atau cepat ya? Ya artinya mak ya secukupnya, jangan dilama-lamain atau dilama-lamain gitu, atau tanggung misalnya. Yang jelas ini jangan kesiangan dalam. Kemudian hari-hari yang diharamkan berpuasa ini dibahas juga ya. 2 hari raya Idul Fitri, Idul Adha, ini jelas diharamkan. Kemudian hari haid dan nifas, wanita sudah boleh puasa. Menyambung puasa 2 hari berturut-turut tanpa berbuka, ini juga tidak boleh. Kemudian berpuasa di hari yang kita syak, asyamu fi yaumi syak, hari yang kita ragukan. Ya, misalnya hari ya tadi ya, 30 bulan Sya'ban, atau mungkin apa namanya? Biasanya hampir tiap tahun ya, apakah jatuh ada yang Id duluan, ada Id yang belakangan, 1 Syawal,
maka itu yang membuat ragu, maka itu yang diharamkan kita berpuasa. Kemudian rukun-rukun berpuasa, satu niat. Tadi ya sudah disinggung niat, penting ini. Jadi harus niat pada malam harinya. Ya, sebagaimana tadi disebutkan dalam definisi juga, sampai terbenamnya materi dengan niat. Itu ikhwani rahimakumullah berkaitan tentang akam siam secara global ya, secara singkat. Ya, adapun pembahasan tentang sahur iftar, insyaallah pembahasan ini mimbabi murajaah ya, mengulang mungkin di antara kita. Ya, karena memang yang namanya puasa hampir setiap bulan ya, hampir setiap tahun berulang. Ya, jadi materinya itu berulang sendiri. Enggak apa-apa ya. Al ilmu al-i'adatu fil ilm al-istifadatu fiha. Jadi pengulangan ilmu itu akan memberikan manfaat kepada pemiliknya. Jadi kalau ilmu enggak pernah diulang-ulang, lupa biasanya itu. Itu kebiasaan orang, kebiasaan kita itu pada ilmu itu tidak pernah kita jaga. Ini lupakan dulu semua. Jadi pengulangan ilmu itu insyaallah bisa memberikan manfaat kepada pemilik. Ya. Setengah sembilan nggak apa? Taruh kembali. Singkat-singkat saja kan. Nanti kan sisanya tinggal dibaca. Bab yang selanjutnya bab tarawih, bab salat tarawih. Salah satu amalan yang dianjurkan pada bulan Ramadan adalah salat tarawih atau qiyamul lail. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Muzammil ayat yang ke-1 dan ke-2. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan. Definisi salat tarawih, salat lail, tahajud kerjakan pada bulan Ramadan. Jadi jamaah sekalian, rahimakumullah, salat tarawih itu berasal dari kata tarwihah. Ya, ada beberapa definisi tarwihah. Ya, maka jamaknya tarawih yang artinya adalah istirahat, rahah. Ya, makanya setiap berapa rakaat istirahat, setiap berapa rakaat istirahat, maka disebutlah sebagai salat tarawih. Dan salat tarawih ini tidak ada perbedaan ya. Ya, salat lail, qiyamul lail, qiyamul ramadan, salat tahajud, salat witir, semuanya sama. Ya. Sebagaimana kaidah di dalam ushul fiqh, la masafata bil istilah. Tidak ada perbedaan di dalam masalah-masalah istilah. Jadi sama, cuma momennya saja di bulan Ramadan. Ya, jadi tidak mempermasalahkan di kalangan ulama berkaitan tentang penamaan salat tarawih. Hukum dan fadilah salat tarawih. Salat lain merupakan salah satu salat sunnah yang paling afdal yang setelah salat wajib. Sebagaimana dalam satu buah hadis, afdhalus salati ba'dal fardhah salatul lail. Salat yang paling afdal setelah salat wajib adalah salat malam. Ya, dan ini adalah kebiasaan para sahabat, membiasakan di akhir-akhir mereka itu tatajafa junubuhum anil madajini yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat tidur mereka untuk kemudian bertadarrur ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, salat dan meminta dengan rasa cemas untuk mengharapkan dari apa yang telah Allah karuniakan kepadanya. Jadi menunjukkan bahwa salat tarawih adalah salat yang paling afdal setelah salat wajib, salat sunnah yang paling afdal. Sebagaimana juga keutamaannya juga dalam satu buah hadis, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menegakkan qiyam Ramadan dengan iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian yang selanjutnya disyariatkan salat tarawih secara berjamaah. Ya, jadi disunnahkan. Kalau ada pertanyaan mana yang lebih afdal, salat sendiri di akhir malam, salat tarawih sendiri di akhir malam, ya, dengan salat tarawih di awal malam secara berjamaah, maka ya, di awal malam berjamaah itu yang lebih afdal. Tidak bisa dijadikan hujjah jamaah sekalian rahimakumullah. Hadis sebagaimana disebutkan Rasulullah SAW tidak keluar pada bulan Ramadan kecuali hanya tinggal 7 hari ya. Kemudian Rasulullah SAW sampai dengan menjelang waktu sahur. Esoknya tidak keluar lagi, tinggal tersisa 5 hari lagi. Kemudian Rasul keluar, sholat lagi sampai menjelang waktu sahur. Ya, sehingga kemudian sahabat mengatakan di sisa waktunya, Rasulullah, alangkah baiknya kalau kemudian di sisa waktu ini engkau sholat bersama. Maka muncullah Rasulullah SAW mengatakan, inni khasitu an tafruḍa alaikumu shalat fatu'jizunahu. Sesungguhnya saya mengkhawatirkan kepada kalian sholat malam ini jangan-jangan menjadikan wajib bagi
kalian dan kalian tidak akan mampu. Jadi bukan merupakan hujah, walaupun hadis ini sahih menunjukkan bahwa Rasulullah SAW saja tidak keluar ya, artinya sholat di rumah. Kemudian dengan hujah bahwa kemudian kita sholat di rumah, tidak demikian. Hadis ini menunjukkan bahwa yang pertama, dahulu sholat tarawihnya Rasulullah SAW itu lama. Wajar makanya disebutkan dalam asar, sebagian sahabat itu ada yang bersandar di tiang, bersandar dengan tongkatnya karena lamanya berdiri. Beda dengan zaman kita sekarang. Ya, kalau sudah sholat lama banyak behemnya. Kalau sudah dilihat kalau menjelang sholat imamnya siapa? Wah ini lama bener nih. Langsung biasanya pulang segera ya, atau cari masjid yang lebih eksekutif biasanya ya, dan lain segala macam ini. Padahal ya bukan hujah yang ya artinya berdoa sholat bersama kaum muslimin di awal waktu itu yang lebih afdal ya. Bahkan dalam satu hadis dikatakan man shallal ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai dengan selesai, maka dicatat baginya seperti orang yang sholat malam penuh. Ya, ini menunjukkan ada sebagian kaum muslimin yang sholat tarawih kemudian mau witir pulang dengan alasan mau nambah lagi pada malam harinya. Padahal yang demikian tidak disyariatkan. Kalaupun kita mau nambah malam harinya silakan. Ya dengan syarat kalau witirnya sudah di awal malam, maka tidak mengulangi witirnya pada malam harinya lagi. Karena kata Rasulullah SAW, la witrana bil lail. Tidak ada dua witir di dalam satu malam. Silakan dalam keumuman hadis, salatul lail makna. Salat malam itu dua dan seterusnya. Jadi disyariatkan salat tarawih secara berjamaah. Kemudian yang selanjutnya waktu salat tarawih itu panjang ya, ba'da isya sampai hingga terbit fajar atau sebelum waktu fajar. Jadi ini menunjukkan waktu salat malam itu panjang ya. Sebagaimana dalam satu hadis, innallaha azza wa jalla zadakum salatan fasalluha fi ma baina salati isya ila salati subhi. Sesungguhnya Allah telah menambah kepada kalian sebuah salat di antara sesudah salat isya sampai kemudian masuknya waktu salat subuh. Ini menunjukkan waktu salat malam itu panjang. Kemudian jumlah rakaat salat tarawih tadi saya singgung bahwa salat pada dasarnya salat tarawih itu tidak terbatas jumlah. Ya, tidak terbatas jumlahnya. Dua sih. Silakan. Akan tetapi kebiasaan Rasulullah SAW dalam satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha pernah menyebutkan bahwa karena Rasulullah SAW la yazidu min 11 raka'at fi Ramadan atau fi ghairiha. Tidak Rasulullah SAW itu beliau tidak menambah dari 11 rakaat di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Dalam hadis yang lain menyebutkan 13. Yang kita perlu pahami, rahimahumullah, ini bukan menunjukkan pembatasan. Saya ulangi, jadi bukan menunjukkan kusran atau pembatasan. Meski 11 atau 13 tidak, akan tetapi kebiasaan. Ya, adapun kita mau sholat yang 21, 23 silakan. Ya, yang jelas kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, kalau kemudian jumlah bilangannya banyak, maka bacaannya diringankan, ruku dan sujudnya. Apabila jumlah bilangan sedikit, maka ruku dan sujud agak dipanjangkan dan bacaannya seperti itu. Kalau zaman sekarang beda, sudah sedikit bacanya pendek. Ya. Alif lam mim Allahu akbar ya. Ada sebagian masih begitu ya. Jadi perpotongan ayat-ayat di awal ayat kemudian segera. Atau ada yang berkeyakinan harus 11 atau 13. Yang 21, 23 misalnya tidak ada hujahnya. Atau sebaliknya yang 23 yang paling afdal ya, ngejar setoran itu sholatnya yang menghilangkan tumak. Ini banyak begitu ya. Jadi sholat Al-Fatihah itu satu nafas ya. Terjadi di Sulawesi itu. Ya, jadi ada satu masjid yang memang setiap malam itu 21, 23 rakaat. Wah, tapi bacaannya Masya Allah super eksekutif gitu ya. Sampai ini belum selesai rukunya sudah sampai Allahu Akbar gitu ya. Saking cepatnya seperti itu ya. Ini jelas ya, kalau demikian rusak salatnya. Karena tumak ninah merupakan rukun salat. Yang barang siapa meninggalkan rukun batal salatnya. Kemudian, ini disebutkan di sindir ini ya, beberapa kaifiyah tata cara pelaksanaan salat tarawih. Salat sebanyak 13, bersalam setiap 2 rakaat, kemudian witir 1 rakaat.
Jadi dua, kemudian witir dengan satu boleh kayak dia. Salat 13 rakaat bersalam setiap 2 rakaat, kemudian witir 5. Ini juga dibolehkan. Nanti witir 5 dia tidak salam kecuali pada rakaat yang terakhir. Kemudian salat sebanyak 11 bersalam setiap 2 rakaat, kemudian witir 1 rakaat. Ya. Ini juga dibolehkan. Salat sebanyak 9, salat sebanyak 7 dan seterusnya. Ini menunjukkan bagi witir yang 3 rakaat, maka tidak boleh disamakan seperti salat maghrib ya. Misalnya mau yang 2 kali salam, ya tidak ada yang namanya duduk tasyahud awal. Ya, karena Rasulullah melarang bahwa disebutkan la tusabbihu bi shalatil maghrib. Ya, janganlah kalian menyerupakan salat witir dengan salat maghrib yang ada tasyahud awal gitu ya, dan segala macam. Jadi kalau mau witir, mau yang 2-1, mau yang 3 langsung silakan. Atau mau yang 5 langsung, itu juga kaifiyah, artinya dibolehkan demikian. Kemudian beberapa hal yang berkaitan tentang witir yang terakhir ini. Yang pertama, bagi yang melaksanakan witir sebanyak 3, maka sunnahnya pada rakaat yang pertama membaca surat Al-Kafirun, pada rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Ya. Nah, ini disebutkan kadang menambah pada rakaat yang ketiga dengan surat Al-Falaq dan An-Nas, maka tidak mengapa. Tapi ingat ya, bukan merupakan pengkhususan mesti gitu ya. Kalau nggak gitu nggak afdal gitu ya. Artinya silakan kalau yang mau menambah. Ini fatwanya saya soal ini. Ada yang menyebutkan juga pada salat witir, ya, pada rakaat yang pertama membaca surat Sabihis, ya, membaca surat apa namanya Al-A'la, yang kemudian pada rakaat yang kedua membaca surat Al-Kafirun, baru yang ketiga membaca surat Al-Ikhlas. Ada yang menyebutkan demikian. Namun kalau mau baca surat yang lain, lebih halal sih, tidak mengapa insyaallah. Kemudian yang kedua, sunnah membaca kunut. Ya, ini penting ya. Kunut pada rakaat yang terakhir dalam salat witir sebelum atau sesudah rukuk. Jadi yang sahih itu, ikhwan rahimakumullah, kunut itu bukan pada waktu subuh. Jadi pada waktu salat witir itu disunahkan. Dan dalilnya banyak ya yang berkaitan tentang kunut. Dalam buku-buku fikih itu dicantumkan dalam bab tentang salat kunut nazilah. Dan semua yang berkaitan tentang kunut subuh itu hadisnya lemah. Ini hadis yang disebutkan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis dhaifah berkaitan tentang kunut. Dan saya pernah dulu buat artikel kalau masalah berkaitan tentang kunut nazilah. Kemudian yang ketiga termasuk sunnah membaca pada akhir doa witir, Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi ma'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uthni thanan 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsik. Itu bisa dihafal. Kemudian selesai sholat witir disunahkan membaca Subhanal Malikil Qudus 3 kali. Subhanal Malikil Qudus. Kemudian Rabbil Malaikati Waruh. Ya, Rabbil Malaikati Waruh. Kemudian yang terakhir tadi disinggung, barang siapa yang telah melaksanakan witir pada awal malam kemudian terbangun pada akhirnya, dibolehkan bagi melaksanakan sholat, ya, dan tidak mengulangi witirnya, ya, kembali kalau dia sudah witir di awal waktu. Ya, karena kata Rasulullah, witrana bi lailah, tidak ada dua witir dalam satu. Wallahu ta'ala alam. Saya kira demikian. Ikhwan rahimahullah. Ya, waktu beberapa menit untuk mau dialog, bertanya. Saya kira demikian. Mudah-mudahan yang sedikit dan ringkas ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Saya kira sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.